Halo pemirsa, saya Nur Fitri Adinda. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Kominfo Newsroom edisi spesial PON 20 Papua. Kami akan menghadirkan ragam informasi spesial PON untuk Anda. Informasi pertama kali ini mengenai pengetatan sistem bubble selama PON Papua, serta mengulas seputar hadirnya jaringan 5G di tanah Papua untuk pertama kalinya selama PON Papua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penerapan protokol kesehatan PON Papua melalui sistem bubble secara ketat terus diawasi guna mencegah penyebaran virus. Salah satunya dengan menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Salah satu faktor penting dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021 adalah penerapan protokol kesehatan. Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON 20 Papua, Maijen TNI Purn Suwarno, memastikan bahwa akan ada sanksi bagi para atlet yang melanggar sistem bubble. Selama rangkaian Pekan Olahraga Nasional berlangsung, atlet hanya diperkenankan bergerak dari penginapan ke tempat pertandingan dan sebaliknya. Selain itu, jika terdapat atlet atau ofisial mengeluh gejala, akan dilakukan pengawasan intensif dan dilakukan pemeriksaan. Selama diakomodasi, mereka apabila ada indikasi suhu naik, badan tidak enak, dan lain sebagainya, baru akan dilakukan tes antigen. Apabila tes antigen ini mengharuskan untuk proses menuju PCR, maka berlanjut. Apabila ternyata nanti PCR-nya menunjukkan positif, yang bersangkutan harus diisolasi dan dilakukan tracing kepada lingkungannya. Isolasi sudah disiapkan oleh Bidang Kesehatan BP PON yang sekaligus Dinas Kesehatan Provinsi dan jajarannya untuk menyiapkan hal tersebut. Semoga penerapan sistem bubble ini bisa berjalan lancar ya, sehingga PON Papua bisa jadi contoh gelaran pesta olahraga yang sukses dan aman di masa pandemi. Pemirsa, pusat pelatihan atlet perlu dibangun sebagai upaya pengembangan olahraga nasional, salah satunya atletik. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI berencana membangun pusat pelatihan atletik khusus atlet-atlet yang berasal dari Indonesia Timur. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan PASI akan bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pusat pelatihan atletik khusus atlet-atlet yang berasal dari Indonesia Timur. Nantinya, atlet-atlet asal Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, maupun Nusa Tenggara Barat akan difokuskan untuk berlatih di pusat pelatihan atletik tersebut. Dengan 5 nomor perlombaan cabang olahraga atletik yang menjadi fokus pelatihan, yakni 100 meter, 200 meter, 400 meter, lempar lembing, dan tolak peluru. Lebih dari itu, PASI juga akan menyiapkan pelatih berkualitas yang berasal dari mantan atlet dan mengirim para atlet ke sejumlah negara guna melakukan pendidikan lanjutan. Bukan tidak mungkin kita sekolahkan keluar untuk mereka maju. Jadi program ini semua kita bikin fokus terukur. Nah, dengan begitu kita akan bisa masuk pada tataran Asia dan tataran dunia. Tanpa begitu kita tidak akan bisa. Dan tadi Menteri Kesehatan juga memberikan saran-saran pada kami dengan pengalamannya untuk kita tadi lebih fokus dalam bidang-bidang tadi. Wah, keren ya! Dengan difasilitasi pusat pelatihan itu, harapannya atlet-atlet hebat yang muncul dari Indonesia Timur akan bersiap membanggakan Indonesia. Kabar baik pemirsa, belum lama jaringan 5G diluncurkan resmi di Indonesia, kini luasan cakupan sudah sampai ujung timur Indonesia yaitu Papua, bertepatan dengan digelarnya PON Papua 2021. PON 20 menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan pengalaman konektivitas 5G kepada masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Papua. Telkomsel menjadi operator seluler pertama yang membawa 5G bisa diakses dari bumi cendrawasih.
Selama PON berlangsung, masyarakat serta pengunjung dapat menikmati pengalaman digital dengan jaringan 5G melalui gelaran showcase Telkomsel 5G Experience Center di kawasan Stadion Lukas NMB, Papua. Sejumlah contoh pemanfaatan teknologi 5G disajikan, diantaranya 5G Virtual Reality atau VR live untuk menyaksikan kegiatan di dalam stadion secara langsung. Terdapat juga 5G VR-based drone untuk melihat keseluruhan area stadion, hingga 5G VR Tourism untuk tur virtual berisi konten edukasi, kekayaan alam, dan budaya Papua. Tentunya, jaringan 5G juga menawarkan pengalaman akses internet yang lebih unggul, seperti koneksi data yang lebih cepat. Penerapan teknologi jaringan 5G ini harapannya dapat terus diakselerasikan secara terukur, bertahap, dan merata di seluruh Indonesia. Semua orang secara merata memang berhak mendapatkan akses internet yang cepat ya pemirsa. Kehadiran pengalaman konektivitas digital melalui jaringan 5G ini semoga dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kemajuan masyarakat Papua. Info selanjutnya datang dari cabang olahraga tinju. PON 20 Papua 2021 dinilai menjadi wadah dan kesempatan bagus bagi para petinju nasional untuk berbenah dan menimba pengalaman untuk memajukan tinju nasional. Pada PON Papua 2021, cabang olahraga tinju mempertandingkan 17 kelas, yaitu 10 kelas putra dan 7 kelas putri. Sekiranya ada 143 atlet yang siap bertarung demi merebut 68 total medali, masing-masing 17 medali emas, 17 perak, dan 34 perunggu. Adanya gelaran ajang terbesar ini, PON 20 Papua 2021 diharapkan bisa menjadi momentum pas untuk kebangkitan tinju nasional dimulai dari negeri matahari terbit Papua. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PP Pertina, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak Selasa 5 Oktober 2021. Adapun perubahan menuju kebangkitan tinju harus dilakukan, salah satunya sumber daya manusia atau SDM para pengurusnya, termasuk juga perlunya ditopang dengan ilmu dan teknologi. Kebangkitan tinju dasarnya tidak hanya pada prestasi saja, namun perlu juga pembenahan dari dalam melalui organisasi, sarana dan prasarana, latihan, dan pembinaan usia dini. Terus bangkit tinju Indonesia, torang bisa. Maju terus, bangkitkan tinju Indonesia dengan pembenahan. Semoga PON Papua menjadi momentum terbaik untuk bangkit dengan prestasi yang menyala. Selain membangkitkan semangat olahraga, perhelatan nasional PON Papua ternyata juga berdampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat dan sektor industri lokal melalui produk kreatif dari ratusan UMKM. Demi kemeriahan PON 20 Papua, 100 UMKM turut berandil dalam festival kopi yang dilaksanakan BI Perwakilan Papua di Jayapura. 40 diantaranya pengusaha kopi dan sisanya kuliner, aksesoris, fashion, serta produk lainnya. Menurut BI, UMKM menjadi hal yang krusial bagi Papua, mengingat 63% perekonomian Papua dipegang UMKM. Sebanyak total 400 UMKM telah dikerahkan demi memperkenalkan kebudayaan Papua pada perhelatan tahun ini. Siasat lain juga telah dilakukan sejak tahun 2020 melalui kerjasama dengan perbankan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, dengan melahirkan peningkatan jumlah merchant dari 31.000 menjadi 75.000 saat ini yang sebagian besar berada di keempat klaster PON 20 Papua. Terbukti ya, PON 20 memang tidak hanya menyuguhkan panggung kompetisi, namun juga kesempatan untuk melihat langsung produk UMKM. Jangan lupa mampir ya. Itulah beragam kabar PON 20 Papua yang telah kami kemas untuk Anda. Ikuti terus update-nya melalui kanal Kominfo Newsroom GPR TV. Dukung terus daerah kalian untuk memperebutkan gelar juara PON 20 Papua. Jadikan momentum PON 20 Papua 2-15 Oktober sebagai wadah pemersatu bangsa. PON 20 Papua, torang bisa!